One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Dedi akan sedikit flashback ke belakang karena ada satu hal yang belum Dedi jelaskan pada kalian. Ini tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola. Kalau kemarin kita sudah melakukan praktek passing, shooting yang kalian kirim melalui WA. Nah, untuk konten kita kali ini kita akan membahas tentang formasi-formasi permainan sepak bola. Karena apa? Ini akan sangat berguna bila kalian mengerti dan memahami apa maksud dari formasi-formasi ini. Dalam sebuah permainan itu ada yang disebut dengan nama taktik dan strategi. Taktik dan strategi ini berperan sangat penting dalam sebuah pertandingan karena dengan menggunakan taktik dan strategi yang benar, kita akan bisa memenangkan suatu pertandingan. Sebelumnya Dedi minta maaf untuk konten kali ini Dedi tidak menampilkan wajah atau tidak menggunakan video muka, hanya suara dan gambar-gambar yang akan menunjukkan posisi-posisi dari formasi-formasi tersebut. Untuk kalian yang belum subscribe, Dedi ingatkan sekali lagi untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng pada channel kita ini. Materi ini akan sangat berguna khususnya untuk persiapan ujian akhir semester kita, karena akan Dedi bocorin sedikit. Untuk materi PJOK kita tidak melaksanakan ujian seperti mata pelajaran lain ya, tapi kita akan ada tugas terstruktur nak. Jadi seluruh materi yang kita pelajari itu akan masuk ke dalam tugas itu. Nah, kita akan mengejar materi-materi yang tertinggal sehingga kalian bisa menghadapi ujian dengan lancar. Nanti Dedi akan bikin dua versi. Yang pertama Dedi kirimkan file soalnya ke WA kalian atau di grup kita, dan penjelasan tentang soal yang lebih terperinci akan Dedi masukkan ke dalam channel YouTube kita. Jadi kalian bisa membaca soal itu dan Dedi akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh soal tersebut. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai penjelasannya. 1, 2, 3, here we go. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis formasi dalam permainan sepak bola. Kalian pasti sering mendengar istilah formasi dalam permainan bola kaki. Tetapi
Apa itu formasi? Formasi dalam permainan sepak bola merupakan sebuah barisan atau susunan di dalam permainan atau pertandingan itu sendiri. Tidak hanya penting dalam mengenal taktik-taktik dasar permainan sepak bola, tetapi juga penting untuk mengenal formasi sepak bola yang paling umum dan terbaik. Formasi menjadi kunci penting dalam menentukan sebuah tim sepak bola bisa menang atau tidak. Meski menang, sebuah tim telah memiliki pemain-pemain yang begitu handal dan bisa dibilang sudah yang terbaik bagi mereka. Memilih formasi juga bisa berakibat fatal bila formasi yang digunakan itu tidak tepat. Formasi yang tidak tepat dengan kondisi yang ada mampu mempengaruhi kekalahan sebuah tim. Nah, maka dari itu sangat penting untuk mempelajari formasi sebelum memulai bermain dan menjadi pemain profesional. Kita langsung saja masuk ke formasi yang pertama, yaitu formasi 4-2-4. Formasi satu ini rupanya berasal dari Inggris dan akhirnya menjadi banyak diaplikasikan pada permainan atau pertandingan sepak bola. Bahkan formasi inilah yang telah memperoleh penghormatan dari negara Brazil, sebab dengan penerapan formasi ini, tim nasional Brazil mampu meraih juara dunia pada tahun 1958. Untuk penerapannya sendiri, di formasi ini adanya pertahanan yang kuat dengan 4 pemain belakang dan ada 2 pemain belakang tengah yang berdampingan untuk bermain secara diagonal. Berarti dia bermainnya secara miring, bukan hanya maju ke depan. Pada formasi satu ini, salah satu pemain belakang yang di bagian tengah akan maju pada saat timnya menyerang. Nah, jadi yang 2 tadi akan dibantu dengan salah satu dari pemain belakang atau back untuk masuk ke daerah musuh. Pemain back kanan dan kiri kemudian akan memperoleh bantuan dari temannya yang berada di tengah. Jadi yang di bagian kanan dan kiri itu akan mendapat bantuan dari yang di bagian tengah. Nah, sekaligus yang di tengah tadi itu akan menjadi pemain belakang tengah. Ya, jadi dia menjadi bisa dibilang menjadi pemain gelandang bertahan. Setiap pemain belakang bisa membantu untuk melakukan serangan sesuai dengan jenis serangan yang akan dilakukan oleh pemain tengah dan pemain depan. Sedangkan untuk pemain berlandang atau di lapangan tengah perlu menjelajah lapangan luas dan tugas kedua pemain tersebut adalah membangun serangan sekaligus bertahan ketika timnya sendiri diserang. Jadi permainan kedua orang ini akan sangat panjang. Daya tempuhnya juga menjadi semakin jauh karena apa? Karena dia sewaktu melakukan serangan, dia akan maju ke depan dan waktu terjadi serangan, dia akan membantu teman-teman di bagian back tadi untuk mundur melindungi daerah mereka. Sementara itu, 4 pemain penyerang yang berperan untuk menyerang merupakan 2 pemain sayap
akan membangun serangan yang mereka dapat mulai dari garis tengah lapangan. Nah, di sini yang berarti dua pemain sayap itu biasanya ada di kanan dan di bagian kiri. Nah, mereka akan mulai memainkan bola atau menyusun serangan itu mulai dari garis lapangan tengah. Ketika bola masuk ke garis lapangan tengah akan dioper ke pemain gelandang tersebut atau pemain penyerang depan. Mereka mulai mengatur bagaimana cara menyerang untuk melakukan atau untuk mencetak gol di gawang lawan. Lalu dua pemain penyerang yang ada di bagian tengah merupakan ujung tombak tim dengan tugas menjadi pembuka celah bagi pemain lain yang dari lapangan tengah untuk melakukan penyerangan. Itu tadi formasi 4-2-4. Nah, sekarang kita masuk ke formasi kedua, yaitu formasi 4-4-2. Pada formasi ini, yang digunakan adalah 4 pemain belakang atau back, 4 pemain tengah, dan 2 orang penyerang. Formasi ini sering digunakan timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan-pertandingan internasional. Menggunakan formasi ini, terutama ketika pertandingan internasional, sudah cukup terbukti bahwa banyak kelebihan dalam menggunakan formasi ini. Meski ada pula beberapa kekurangan. Bukan hanya di Indonesia ya nak, formasi ini juga kerap dipakai oleh klub-klub besar. Salah satunya klub sepak bola dari Spanyol, di mana formasi ini fokus pada permainan sepak bola dengan tipikal menyerang yang menjadi peran bagi sayap ya, atau wings tadi. Gol biasanya akan dihasilkan justru dari asis dan umpan lambung. Berarti penyerangan dilakukan dari sisi-sisi sebelah kanan dan kiri lapangan, melakukan asis atau operan baik secara datar ataupun secara cross, melambung. Dua back tengah pada formasi ini tugasnya yang utama adalah untuk bertahan saat lawan menyerang ke daerah kita. Postur tubuh pemain back tengah biasanya akan tinggi dan besar sehingga bola-bola di udara dapat mereka halau dengan sempurna. Tugas lainnya adalah untuk menjaga dan mencegah penyerang dari tim lawan. Ada juga dua pemain tengah pada formasi ini. Tugasnya adalah untuk mendukung pertahanan ketika lawan menyerang, sekaligus ikut menyerang ketika melakukan serangan. Pada pertandingan sepak bola, kedua pemain ini akan sangat sentral, sebab dua pemain inilah yang menentukan baik tidaknya pertandingan. Untuk bertahan atau menyerang, pemain tengah ini perlu memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi pada formasi ini dua pemain tengah itu biasa disebut dengan gelandang tengah. Nah, jadi gelandang tengah itu dia bisa bermain ke depan dan bisa ke belakang untuk membantu pertahanan tim. Pemain sayap operasinya ada pada pinggir lapangan dan tugas utamanya adalah sebagai pemberi umpan bola pada penyerang yang telah siap menerima bola di depannya.
kecepatan pemain sayap biasanya akan beradu dengan pemain sayap tim lawan dalam adu lari. Ya, berarti untuk pemain sayap itu harus memiliki kecepatan yang sangat tinggi, berarti atau sering kita sebut bisa melakukan sprint atau lari cepat. Untuk penyerang sendiri, tugas utamanya adalah menyerang dan berusaha untuk mencetak gol pada gawang tim lawan. Pemain sayap dan pemain tengah adalah yang menentukan permainan menyerang atau pola permainannya, sebab bola akan diberikan pada penyerang tadi. Jadi bola itu akan dibawa sama pemain tengah atau wing, itu akan mereka set bagaimana pola serangannya, dan yang menjadi targetnya adalah pemain penyerang tadi. Jadi bisa dianalogikan seperti ini. Tugas pemain penyerang di sini hanya mencari posisi di mana dia bisa aman melakukan serangan untuk mencetak gol. Nah, yang menyusun serangan tadi itu adalah pemain sayap dan pemain tengah. Sekarang kita masuk ke formasi 4-5-1. Pada formasi ini, diketahui bahwa para pemain sepak bola menggunakannya sebagai formasi bertahan. Dan pelatih akan memberikan instruksi untuk melakukan formasi ini saat ingin bermain safety atau bermain aman. Misalnya sudah unggul dan ingin kembali mempertahankan. Jangan sampai skor yang sudah didapat bisa disusul oleh tim lawan. Maka si pelatih tadi akan memberi instruksi untuk merubah semua formasi tadi menjadi formasi bertahan yang seperti ini. Berlakunya formasi ini tidak hanya sekedar untuk bertahan juga, tapi juga untuk menyerang balik, ya, atau yang sering disebut dengan counter attack. Formasi ini mirip seperti formasi 4-1-4-1 dengan tujuan yang sama, yaitu bertahan. Untuk formasi ini susunannya adalah 4 back, kemudian 5 gelandang dan 1 penyerang. Biasanya penyerang ini menjadi target man atau sasaran operan untuk melakukan finishing touch, ya, atau sentuhan terakhir untuk mencetak gol di gawang lawan. Baiklah, kita masuk ke formasi berikutnya, yaitu formasi 5-3-2. Untuk formasi yang mengutamakan pertahanan, ada pula selain 4-5-1 tadi, ada juga formasi 5-3-2. Dan walaupun kita tahu bahwa angka 5 lah yang digunakan di sini untuk bertahan, posisi tersebut biasanya akan terisi oleh wingback, ya, atau pemain sayap bertahan. Sementara itu, peran 1 orang pemain gelandang adalah untuk bertahan seterusnya, dan 2 gelandang akan ikut menyerang dengan posisi di tengah. Posisi pemain gelandang tengah yang berada di tengah, ya, pemain yang berada di tengah itu akan disejajarkan dengan posisi
dua gelandang yang bertugas untuk membantu pertahanan. Nah, untuk dua pemain menyerang tadi, di sini bisa berfungsi sebagai target man dan distraction ya, bisa dibilang untuk memecah konsentrasi ya. Untuk memecah konsentrasi musuh, dua orang tadi akan berkeliaran mencari tempat yang aman atau yang bisa melakukan tendangan untuk mencetak gol di gawang lawan. Berikutnya formasi 5-4-1. Pada formasi ini yang paling diandalkan adalah defense. Ya. Defense atau pertahanan dan selalu harus dalam kondisi siap untuk counter attack atau serangan balik. Ada dua wingback yang bisa maju ketika melakukan serangan balik dengan dua pemain tengah yang tugas utamanya sebagai pemberi umpan terhadap target man atau penyerang yang sendirian berada di depan. Agar mudah, kalian bisa lihat gambar di sini. Yang hitam tidak bisa dihitung ya, karena yang hitam itu kiper. Nah, di situ ada yang warna hijau, kuning, dan merah. Yang warna hijau itu posisi back atau pemain belakang. Yang kuning itu pemain tengah. Pada formasi ini, target man yang dipilih bukan sembarangan. Karena dia perlu memiliki kelincahan, kecepatan, dan bersifat kerja keras supaya umpan dapat dia kejar sekaligus bisa berduel atau body contact dengan back dari tim lawan. Bila kalian lihat lagi, formasi ini pernah digunakan pada Piala Dunia tahun 2010 kemarin. Itu yang menggunakan formasi ini adalah tim dari Yunani. Ya, tim dari Yunani sewaktu melawan tim Argentina. Formasi ini seorang target man mampu bergerak dengan cepat sehingga setiap peluang yang datang untuk dimanfaatkan secara maksimal bisa berhasil masuk ke gawang lawan. Dengan formasi ini juga biasanya pemain perlu menendang dengan tendangan spekulasi. Nah, jadi waktu si target man tadi mendapat bola, dia sering melakukan tendangan langsung atau tendangan spekulasi agar kiper tidak dapat menahannya. Karena bisa kalian bayangin ya, satu orang dikepung dengan biasanya minimal tuh 2 back yang langsung menutup pergerakan dari si penyerang tersebut. Jadi kalau si penyerang tersebut tidak memiliki inisiatif atau tidak memiliki celah untuk membongkar pertahanan karena sudah terlalu rapat, dia akan melakukan tendangan langsung atau tendangan spekulasi dengan tujuan bukan hanya mencetak angka, tetapi untuk memberikan, bisa dibilang shock terapi atau membuat kejutan dengan melakukan tendangan diarahkan langsung ke gawang.